Saya akan jelaskan nanti tentang masa lir tanggul sendiri. Oke, sekarang kita pangkas dulu supaya langsung ke dana rasa, dana lampa, sama ke dana lahir. Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon punya istrinya 6. Jadi kita sebagai anak cucunya Gunung Jati minimal rabi yang Sunan Gunung Jati rabi 6, ya kan, termasuk Nyimas Ratu Kaunganten Banten punya anak namanya Ratu Winaon sama Sultan Hasanuddin Banten, itu anak dari Sunan Gunung Jati. Ada juga Pasarean, ada juga Nyimas Ratu Larababadan, itu adalah istri beliau, punya anak Broto Klono sama Joko Klono dan lain sebagainya. Baik, hadallahu wa iyyakum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situ hadallahu wa iyyakum Sunan Gunung Jati Cirebon singkat cerita punya keturunan Panembahan Ratu 1. Lalu ada raja yang kedua Panembahan Ratu 2 yang disebut Pangeran Girilaya, yang menikah dengan istri dari Amangkurat I atau kerajaan Mangkunegaran Solo atau disebut Pangeran Sambernyawa. Punya anak Pangeran Girilaya, yaitu adalah yang pertama Martawijaya, yang kedua Kertawijaya, yang ketiga Wangsakerta. Itu jadi pecah keraton Cirebon, Kasepuhan Kanoman Cirebon. Dari situ punya anak dari Pangeran Martawijaya, punya anak yang bernama yaitu adalah Pangeran Matangaji atau disebut Pangeran Suryanegara. Punya anak lagi Pangeran Jayanegara, punya anak lagi Pangeran Sukmanegara. Pecah pada tahun 1691 sampai tahun 1762. Keraton Kanoman memberontak terhadap penjajahan Belanda. Dari situlah Pangeran Abul Hayat berganti nama Pangeran Bagi Bagus Arsitem. Pangeran Jayanegara berganti nama Ki Bagus Rangin atau Pangeran Atas Angin. Ada Bagus Rit, Bagus Teom, Bagus Arsitem dan lain sebagainya. Pecah perangan di Keraton Kanoman, akhirnya pindah, yaitu pecah di situ, kemudian pindah ke Sunyaragi. Belanda keok melarikan dirilah para kebagusan-kebagusan di daerah Lumbun. Lumbun itu Plumbon. Jadi asal kata Lumbun itu Lumbun itu seperti apa ya? Talas. Kumpulan talas-talas akhirnya disebutnya Plumbon. Hadanallahu wa iyyakum. Di sini para wali hadir di daerah Komban, daerah Plumbon atau Gombang. Itu daerah para wali hadir. Ada Bagus Langit, Bagus Serit, Bagus Arsitem, Bagus Bangun dan lain hadir di sini. Dan di sini ada satu keluarga keturunan Dana Rasa, Dana Laya dan Dana Lampa. Mereka tadi giden Cirebon dari kerajaan Keraton Kanoman yang berpindah-pindah termasuk di Plumbon. Jadi ini turunan raja-raja dulunya ibu Ratu itu aja ngomong Ibu Ayu, Ibu Ratu. Ratu itu randa tua. Ayo salah ngomong. Masya Allah. Ratu kan jadi ratu orang randa tua aja. Masih mendingan jus melon. Janda usia subur menor deblong daripada jus
Semangka gedong. Jangan usia super mangga dong. Aduh, ya Allah karim. Kula ngenteni balik sing luar negeri. Ngupai janji sehidup semati nang apa kakak ingkari ibarat tebu di met manis selai di ruangan pasir di met bulane kecewa oh kakak kecewa ya lagu apa tuh lagu kecewa ya Bu ya? Masya Allah ada ya Allah masih enakan lagu pun anu kebutan ulu kuning sing diadang-adang lebih sakit temani. Lanjut Dana Rasa akhirnya bersama-sama Bagus Rangin berperang melawan Belanda dan Belanda kocar kacir karena Pangeran Dana Rasa, Dana Laya, Dana Lama berjuang bersama-sama menggunakan kekuatan sapu angin. Bukan kita-kita dia ambil pasir ditebarkan ke angin jadi tentara. Ribuan pasir jadi tentara. Jadi Belanda berperang melawan pasir yang ditok-tok. Dah perang dengan kira. Jukut manu dua lagi sama Dana Laya. Jadi tentara lagi berperang lagi. Belanda kocar kacir. Sampai bala bantuan dari Demak, bala bantuan dari wilayah Jawa Tengah menyerang Plumbon tidak pernah kalah. Karena apa? Ilmu sapu anginnya para dana tadi itu dibuang jadi tentara. Ribut lagi, kalah lagi, buang lagi terus. Yang pasti Pak, Masya Allah, sakit bukan ribuan dan tidak ada kekuatan apapun Belanda sampai dengan kekuatan apapun kalah. Dulu ini adalah bentengnya pertempuran Bagus Rangin dan Bagus Serit. Dana Rasa itu ada sebuah sangian atau Ki Gede. Ya kalau kata cerita yang tadi dana itu duit, kok dana itu duit sih? Iya, dana bener maning. Nah, dana itu aplikasi dana bener. Dani Dono, Danu. Itu dana itu katanya duit. Siapa yang ngejelasin itu? Rasa itu rasa kalau ada duit. Kalau nggak ada duit nggak kerasa. Lebih enak banyak duit daripada nggak punya duit. Oh benar. Sama mau kalian jelasakan ya. Tapi nggak usah diomongan. Oh dana rasa duit. Pantesan punggung bangiku duit main kan dipirakan duit sholat duit sholawat duit nih. Nah mulanya gombang itu kudu sugi kabeh, kudu seneng kabeh. Iblok dambang blanglong ya nol lah apa ya blanglong lah yang punya berduit blanglong blanglong ya pada baik lah pada baik blanglong lah duit pertempuran ini mengalahkan ribuan kekuatan tentara Belanda. Jadi sejarah Plumbon itu adalah sejarah yang cukup besar, memberikan kontribusi terhadap kerajaan-kerajaan Nusantara. Plumbon itu dulu ada nyokok, kalau kata dibilang Blambangan boleh, dari kerajaan Blambangan boleh. Tapi yang jelas ini Plumbon punya sejarah besar terhadap lahirnya Cirebon karena berperang melawan Belanda tanpa mengalami kekalahan. Walaupun ujung-ujungnya Dana Rasa, Dana Laya, Dana Lampah tetap di sini, tapi Bagus Rangin dan Bagus Serit perang di perang Kedong. Ada
dalam sejarah susukan, maka lihat Google perang kedongdong. Perang kedongdong itu membutuhkan waktu 20 tahun. Belanda ancur-ancuran. Ujungnya akhirnya berangkatlah para 7 kebagusan, bagus Arsden, bagus Teong dan lain sebagainya, menancapkan jati di daerah Majalengka. Jadilah 7 jati, disebutnya Jati 7 di Majalengka. Lalu bagi Srangin berkata, esuk jagan gete baru sepagi akeh wong pada mabur sing bantar jati, yaitu badailah Bandara Internasional Jawa Barat oleh Bagus Srangin. Nah, oleh karena itu hadanillahu wa iyyakum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Bagus Srangin ini dulunya lama berada di sini, di daerah Gombang, di daerah Blangbong. Ya Bu ya. Jadi bangga loh orang Plumbon, orang Gombang, orang Blangbong. Di sini ada sesepuh, mungkin kuburannya ada nggak ya? Ada ya? Kuburannya ada kan? Buyut-buyut Dana Rasa, Dana Laya, ya Bu ya. Dana Lampa Mendile. Ada semuanya di sini. Ini sebuah kerajaan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu hadanillahu wa iyyakum, ketika Sunan Ngampel dan Sunan Kalijaga berkata, lir tanduring sumilir tak ijo kaya royo tak sengguh temanten anyar. Bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman dan Islam. Tak ijo royo tak sengguh temanten anyar. Sandang pangan papan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal rasa syukurnya. Ada lapat yang luar biasa. Bocah angon penek keno bimbing klui lunyu penek keno kanggo basuh dodo tiro, kanggo basuh dodo tiro. Artinya bocah angon, jadilah kalian sebagai pengangon hawa nafsu. Karena hawa nafsu inilah yang bisa orang menjadi sengsara, menjadi rusak. Bocah angon berpenek no bimbing kui, lunyu penek no kanggo basuh dodo tiro. Semua manusia harus tahan hawa nafsu. Sebentar lagi kita menghadapi bulan yang paling mulia, namanya bulan apa Pak? Bulan apa? Ngomongnya sing bener, bulan apa? Yang bener Ramadan aja, Ramadan. Bakar Ramadan pembakaran dosa, bakar Ramadan ngeremet-remet wong. Loh, aduh lupa. Ramadan Ramadan ngeremet-remet wong wadon ya. Memang karuan wong wadone seneng diremet-remet. Justru lamun diremet-remet nyewot, wah kenapa kita diremet? Kurang aita, kurang menor tak, mengeremet-remet. Subhanallah, memberroh bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang bahagia kedatangan Ramadan, maka haram jasadnya masuk neraka. Loh, ibu-ibu Ramadan bakal datang, ibu seneng apa mboten? Seneng apa mboten? Senengnya aja udah haram masuk neraka, halal masuk surga, amin ya robbal. Itu senengnya aja. Pas masuk bulan puasa, seneng apa mboten? Seneng. Hari demi hari yang ditunggu apa Bu? Bukan maghrib. Jam ini cum, jam 4, aduh rong jam ini cum, masa-masa usaha kolok, kolok ini macam-macam, ada kolok tahu lah, ada kolok apa namanya itu, kolok pisang lah, bolen, macam-macam, jusnya udah jus melon lah, jus bongkong, panganan, opel, jus opel, apa macam-macam, pirong-pirong itu, jam biar cum, jam 5 seperempat, aduh setengah jam ini, sudah maghrib di ini lewat lebaran masa bolo tak kaya sok ya wis gitu panggil
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mie aja buka loh. Jakarta, ayo Jakarta. Cirebon bilang paling 5 menit kiri itu bodoh kiri Semarang. Masya Allah. Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar. Rongkulah, patang-patang. Ayo pilih nih. Ampun dikuat. Nih terawih, terawih. Badan wis lemes, malis pirang-pirang, laku sing ndel-ndel. Masuk ke musola ke masjid yang imamnya, masya Allah, bineka. Bineka kalau lagu jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Bombon, Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Allahu Akbar, hari ketiga paling goreng ibuku berhenti goreng. Oh akbar, pindah jadi kene ibuku tahling musolakin masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bang semua ayam bil mati wa mimman diwan ma betul lain la ya'lamu illa huwa ya'lam. Satu juz dari buku ya Allah. Lama eling bisa nyoleh dan kabeh kang siji balapis kangke masa lepot lah. Allahu akbar. Demi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'an. Ibuku beli sholat, ang sejener beli pada sholat ini. Ya Allah karim buku. Hari keempat ibuku mikir, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tuku roket 4 bela. Sepatunya loro. Bagus sih, kuam bagus pun merek rapi. Harus 2.800.000. Kan siji Sapira 12 juta mu 12 juta dibarak nang kalau beras lagi mahal-mahal. Aduh 1,5 emang lah aja mau namanya tegal bubuk di sholat hari kelima mikir belanja. Allahu Akbar ya Allah karim. Itu namanya terawih. Kenapa nih? Terus bakal bengi baca apa aja bu? Al-Quran arana apa aja bu? Tadarus. Malam pertama tadarus. Kedua kali tahu ke bapak temolong lagi. Astagfirullah kuat datang kuat tong angen. Astagfirullahaladzim. Tapi ya alhamdulillah, masya Allah pas lebaran baju baru alhamdulillah dipakai di hari tak punya bener apa-apa asal punya istri yang baru. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya karim hadanallahu wa
itu lebaran sebentar lagi. Masuk senang, pamit senang. Pas lebaran punten kula ya. Kirik lah. Ayo ngomong pangapunten niku kirik ya. Bener colok lah. Orang bener orang mah. Adanallahu ayakum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dilanjut lagi ya Bu ya ke cerita tadi. Astagfirullah. Kita rong jam setengah bener kan Ki? Lah cara model apa? Sejam 5 juta ke rong jam 10 bisa borok-borok. Nah lumayan daripada lumayan. Masya Allah. Jadi ketika yang namanya Masya Allah hadanallahu wa iyyakum. Lalu kemudian Sunan Kalijaga berkata, Tumbu anti iku 5 wernane maca Quran kudu waru ing madane wasiatnya ada 5 untuk mengobati hati. Yang pertama baca Quran minimal 3 juz. Kayak Pak Ketua Panitia ini 3 juz sehari. Masuk. Saya 3 juz sehari. Juz apa ya? Juz melon, juz kedong-dong, juz stroberi, buah naga. Perbanyak. Yang kedua sholat bengi lakonane, bengi tangi. Bu, bakal bengi tangi napa boten? Kalau malam bangun apa tidak? Arep mendi. Wis kuyuh mendi maning. Bener sih. Bakal bengi tangi beli. Mendi. Wis kuyuh mendi maning. Wong lanang bakal bengi tangi beli. Apa yang kamu? Ya Allah, pingtalu zikire ingkang suwi perbanyak zikir la ilaha illallah. Gak usah banyak-banyak Ibu cantik, cukup 17.000 sehari semalam. Insya Allah dari jam 1 malam selesai jam 11 awan. Nah, illallah. Pertama benar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pertama wis 200 saya pingin nih. Inna la ilaha illallah. Subhanallah. Ping telu dikirim kang suwe, ping papat karo alim ulama, ping limane wetenge ingkang luwe. Perbanyak berpuasa menahan hawa nafsu. Yang kedua Sunan Kalijaga mengatakan membuat namanya wayang.
Wayang itu wayang sembahyang, jumlah wayang 313. Sunan Gunung Jati pun turunan wayang. Dari pertama dia punya ibu yang disebut dengan Larasantang, punya bapak Prabu Siliwangi, punya bapak Jakasuru, punya bapak Munding Wangi, punya bapak Munding Laya, Munding Laya punya bapak Panji Asmara Bangun, Panji Asmara Bangun punya bapak Jaka Lelea, Jaka Lelea punya bapak Sudaka, Sudaka punya bapak Sudana, Sudana punya bapak Parikesit, Parikesit punya bapak Abimanyu, Abimanyu punya bapak yang namanya Pandu Dewanata, Pandu Dewanata punya bapak Sakunteng, Sakunteng punya bapak Palasara, Palasara punya bapak Abiasa, Abiasa punya bapak Brahmastapa, Brahmastapa punya bapak Brahmasada, Brahmasada punya bapak Sanghyang Menang, Sanghyang Menang punya bapak Sangyang Manik, Sangyang Manik punya bapak Sangyang Nurcahya, Nurcahya punya bapak namanya Adam alaihissalam. Jarinten dua jarinten dijual ke perapat, nah punten hula punten beli wonten pelepatan, buah duku, buah jeruk, buah semangka itu nama buah-buahan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Ini buku doa. Ceramah dengan doa berbeda. Amplop ceramah dengan amplop doa berbeda. Ini sebenarnya masih banyak sejarah yang harus saya ungkap, tapi sudah terlalu lama nih overlapping dan 2 jam setengah mabok aing. Oleh karena itu mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan yang amini insya Allah semuanya hutangnya lunas, amin. Bakal lunas hutang, amin. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa bakhina Muhammad amin hamdan yuwafi ni'amaluka fi manjidah ya rabbana hamduka min baqi jalalika wa 'azima sultanik. Allahumma rizna min dhulumatil wahami wa akhrimna bin nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa asna akhlaqana bil hilmi wasahhil lana wa fadlikal khuzain wa bika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah ya Allah segala kekhilafan dan kesalahan anak putu daripada Dana Rasa, anak putunya Dana Rasa ya Allah, ampuni setiap kesalahannya dan dosa-dosanya, berikanlah rezeki yang sebanyak-banyaknya ya Allah, jadikanlah hambamu yang selalu sehat walafiat ya Allah, bahagiakan lahir batinnya ya Allah, fa'amtina rizqa bisulatin baina khalqika hatta yaranas, selamatkanlah seluruh anak putu daripada Eyang dan Arasa dari musibah dan bencana yang datang di bumi, dan selamatkanlah di akhirat nanti. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.